Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan cari tahu. Sebetulnya ini adalah video request yang aku baru sempat buat sekarang. Kita akan cari tahu kira-kira apa yang mungkin sebetulnya menjadi alasan kenapa harapan kamu atau keinginan kamu atau apapun yang mau kamu manifestasikan belum terwujud sampai saat ini. Tapi sebelumnya aku perlu ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading, oke? Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti kalau kamu rasa pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin pesan dari apa yang kamu perlu dengar saat ini memang bukan ada di video ini. Silakan tonton video lain dari Lesion Precious atau tonton video dari content creators lain untuk mendukung mereka juga. Kalau memang kamu rasa pesannya nggak resonate. Tapi kalau nanti kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen kasih tau aku di bawah ini, dan follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Kali ini, aku pakai alat bantu mainan anak kecil, mainan buah-buahan. Ada 3 opsi buah nih, yang kebetulan aku suka semuanya sih. Yang pertama, buat opsi nomor 1, ada durian. Ini opsi nomor 1 durian. Opsi nomor 2, anggur. Dan opsi nomor 3, ada pisang. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time. Ambil sebanyak mungkin waktu yang kamu butuhkan untuk memilih antara opsi nomor 1, durian, opsi nomor 2, anggur, atau opsi nomor 3. Kita akan cari tahu ya, melalui video ini, kira-kira apa sih yang bikin kamu kesulitan untuk memanifestasikan atau mendapatkan harapan yang memang kamu inginkan atau keinginan yang memang kamu pengen banget dapet itu. Lagi-lagi aku ingatkan kalau ini nantinya tetap adalah general reading ya. Kalau misalnya antara kalian juga ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan di Instagramnya Lesion Precious yang pasti aku akan cantumkan di Instagram. Aku akan sounding di Instagram. Kalau misalnya aku ada buka slot, terus ada kode promo diskon, atau aku lagi vakum, aku lagi nggak buka slot, cek aja di Instagram ya kalau misalnya kalian merasa butuh. Anyways, take your time. Aku mau minum dulu sedikit sebentar sebelum kita nanti akan mulai dari opsi nomor 1 atau dari teman-teman yang pilih durian. Oke. Ayo mulai dari durian. Yang lainnya kita singkirkan dulu. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi durian. Let's see. Ayo kita cari tahu. Kira-kira apa ya yang bikin kamu kesulitan untuk memanifestasikan atau mendapatkan apa yang kamu harapkan? Ada berapa kartu yang udah jatuh nih? What blocks you from your manifestation? Okay. Oh, ada Knight of Swords, ada the Wheel of Fortune. Kalau nanti aku diem bukan berarti aku menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Jatuh nih. Oke, I got it. Dan aku mendengar statement ada 1001 cara menuju Roma. Ada banyak jalan menuju Roma. Teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kamu tuh rasanya ingin diingatkan kalau misalnya yang menghambat kamu itu adalah 1, stubbornness atau kekeras kepalaanmu sendiri, atau 2, kamu berpikir ya karena kamu keras kepala ya kadang-kadang mungkin, terus kamu otomatis berpikir
apa yang kamu rasa benar atau apa yang kamu rasa ideal, otomatis itu pasti jadi paling benar. Atau otomatis itu pasti paling sempurna. What you thought were ideal, what you thought were perfect, yaudah itu doang satu-satunya. Itu doang cara satu-satunya buat kamu ngedapetin apa yang kamu mau. Ibaratnya kalau kamu udah mau sesuatu hal, atau kalau kamu ngerasa menurut kamu ya udah ada, pokoknya apa yang kamu pikir bener itu yang paling bener, ya udah kamu cenderung nggak mau ngebuka diri untuk opsi lain, atau untuk pengalaman lain, atau untuk cara dan solusi lain. Kamu bakalan langsung berasumsi atau berpikir, oh ya udah itu paling benar. Jatuhnya jadi kayak sadar atau nggak sadar, mungkin kamu bisa aja jadi nggak mau mendengarkan saran atau opini orang lain. Kamu jadi menutup diri untuk kritik. Kamu jadi menutup diri untuk pendapat orang. Atau kamu jadi kayak nggak mau dinasehatin. Bebel sih jatuhnya, bebal. Tapi aku bukan maksud untuk roasting kalian ya. Aku hanya sebagai penyampai pesan. Aku hanya sebagai messenger di sini. Kalau aku diem bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Dan aku rasa mungkin saat ini sebetulnya sadar atau nggak sadar kamu lagi jenuh. Sadar atau nggak sadar kamu lagi capek, bosen. Atau mungkin kamu udah mulai ngerasa burnout. Kamu udah mulai ngerasa kelelahan. Dan karena kamu mulai ngerasa kelelahan atau kamu capek, fokus kamu mulai terdistraksi. Dan kamu mulai moody. Kamu mulai questioning, am I worthy of this? Do I deserve this? Bla 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 bla. Aku layak gak sih untuk mendapatkan ini? Aku bisa gak sih mendapatkan ini? Jatuhnya jadi kayak, mungkin sebetulnya progresmu tuh udah setengah jalan, atau usahamu, perjalananmu udah setengah jalan. Tapi karena let's say kamu mungkin mulai moody, atau kamu mulai gak semangat, kamu mulai terdistraksi banyak hal, ujungnya malah kamu jadi gak fokus lagi. Gak fokus dengan apa intention atau apa niat awal yang mau kamu usahakan. Ibaratnya gini. Aku nggak tahu kenapa pengen bilang ya. Lagi-lagi bukan maksud aku roasting atau menghina atau menjelekkan siapapun. Tapi ada loh, banyak loh orang-orang yang berpikir manifesting atau manifestasi atau mengusahakan harapan itu cuma sebatas scripting doang. Tulis-tulis saja, nanti juga dapat sendiri, simsalabim dapat sendiri. Padahal namanya manifesting itu perlu ada proses co-creating, perlu ada proses berserah atau surrendering juga. Perlu ada proses di mana kita lakuin bagian kita yang terbaik, sisanya terserah Tuhan. Nggak bisa cuman tulis doang. Serius, nggak. Karena banyak orang yang dia berpikir, kak aku udah afirmasi A, B, C, D, C tapi nggak dapet. Karena afirmasi itu cuman one of the tools. Kamu tetap harus ibaratnya energetically, secara energi kamu membuka diri, membuka ruang. Dan ibaratnya kamu mengetok hatinya Tuhan, kamu mengetok hatinya semesta untuk meyakinkan beliau kalau kamu tuh udah siap, kamu udah layak, dan kamu udah mampu untuk mempertanggungjawabkan dan mendapat apa yang kamu mau, mendapat apa yang kamu harapkan, apapun itu. Entah itu dalam konteks jodoh, romance, pasangan hidup, atau karir dan pekerjaan yang lebih baik lagi gitu lah. Dan sama aku juga pengen bilang ke teman-teman kalau with great power comes greater responsibility. Ketika kita dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar atau beban yang lebih besar atau suatu hal yang besar, yaitu ada tanggung jawab, ada responsibility, ada tanggung jawab yang perlu kamu emban gitu lah. Dan di sini tuh kalian tuh mungkin kamu cuman punya harapan dan kamu cuman punya list afirmasi, tapi imannya belum diasah dan usaha kamu juga belum maksimal.
Sedangkan di sini tuh kayak kalian tuh mungkin agak pengen buru-buru, agak pengen instan. Mungkin ya, aku rasa mungkin ini adalah bisa jadi banyak di antara kalian yang berusaha manifestasikan cinta, jodoh, roman, pasangan hidup yang kamu bilang, kak aku pengen jodoh, aku pengen pokoknya aku pengen nikah kak, aku pengen punya pacar kak. Tapi kalau ditanya gitu ya, kenapa kamu pengen nikah, kenapa kamu pengen punya pacar, kalian mungkin nggak bisa jawab. Mungkin jawabanmu cuman, oh karena udah umur segini, karena udah umur segitu. Padahal mungkin banyak di antara kalian yang bahkan kamu belum paham apa itu esensi mencintai tanpa syarat. Atau bahkan kamu belum paham gimana rasanya mencintai diri sendiri. Karena buat teman-teman yang pilih durian nih, karena buat teman-teman yang pilih durian ini, aku tuh merasakan selain stubbornness atau selain kekeras kepalaan, ada dua hal lain yang mungkin masih menghambat kamu dari proses manifesting atau proses law attraction kamu. Yang pertama, distraksi eksternal atau gangguan dari orang lain. Mungkin karena percaya deh sama aku. Satu, birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis bulu yang sama tuh pasti akan berterbangan bersama-sama. Mereka pasti akan ngumpul berkelompok. Maksudnya gini, kamu gak mungkin melihat burung elang terbang sama merpati. Atau kamu gak mungkin ngelihat penguin main-main sama flamingo. Soalnya gak nyambung. Nah, seringnya ketika kita punya harapan besar, kita juga harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berani bermimpi. Kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga berani untuk berharap. Orang-orang yang mau berusaha juga. Kalau kamu misalnya kamu bilang kamu punya harapan besar, tapi kamu mengelilingi dirimu, teman-temanmu atau orang-orang sekitar kamu tuh masih yang banyak ngeluh. Mereka nggak bisa support kamu. Mereka nggak paham visi kamu. Mereka nggak paham harapan kamu. Mereka nggak paham why you want the things that you want. Kenapa kamu menginginkan hal-hal atau harapan yang memang kamu inginkan. Capek sendiri pasti kamu. Dan yang kedua, selain distraksi eksternal, kamu belum betul-betul yakin dan kamu belum betul-betul pede sama dirimu sendiri. Karena aku bilang tadi, afirmasi aja mungkin, tapi imannya nggak ada. Ditulis-tulis saja, tapi effortnya atau usahanya dan eksekusi nyatanya mana? Gitu. Aku nggak menghakimi ya, di sini aku hanya sebagai penyampai pesan. Tapi kalian tuh rasanya ingin diingatkan atau bahkan perlu diingatkan kalau misalnya it requires balance. Butuh ada keseimbangan antara effort atau usaha dengan iman kamu, dengan kepercayaan kamu, dengan keyakinan kamu, dan juga waktunya Tuhan atau divine timing. Karena gini, kadang kalau kita balik lagi ke contoh kasus awal, bukan contoh kasus sih, alasan awal yang mana aku bilang ada stubbornness atau ada kekeras kepalaan di sini. Kadang kalau kita udah terlanjur stubborn atau kalau kita udah terlanjur keras kepala ya, dan kita langsung berpikir pokoknya aku mau dapet A dengan cara A, kalau yang lain tuh salah. Sama kayak kamu berpikir 2 itu cuman hasil dari 1 tambah 1. Yang lain salah. Padahal bisa juga dong, 2 itu hasil dari 4 kurang 2, 3 kurang 1, 0 tambah 2. Ya kan? Banyak gitu loh, banyak cara menuju Roma. Karena aku rasa kalian tuh mungkin adalah kelompok orang yang kalau kamu udah punya target atau kamu udah punya goal, terus kamu keras kepala dengan apa yang kamu pikir benar, terus kalau misalnya lagi nggak berjalan sesuai ekspektasi kamu langsung mikir, kayaknya nih it's not for me deh. Kayaknya ini bukan buat aku deh. Kayaknya ini nggak cocok deh buat aku. Langsung nyerah, langsung give up. Langsung ngerasa rasa percaya diri kamu terhancurkan.
Sama aku pengen bilang ke teman-teman, coba kamu dengerin lagunya Tori Kelly yang Daydream. Siapa tahu mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Karena kalian tuh juga perlu diingatkan kalau misalnya kadang kita perlu 1001 cara menuju Roma. Ada banyak jalan menuju Roma. Kadang kita perlu untuk juga belajar lebih percaya diri dan lebih kreatif dalam mencari solusi untuk memperjuangkan target atau harapan yang kamu idam-idamkan. Aku mau kasih contoh kasus sedikit. Kalau kalian ngikutin aku di akun sosmed pribadi aku, akun Instagram pribadi aku contohnya, mungkin ada yang tahu kalau aku pernah sharing kalau dulu tuh aku pernah masuk ke dunia entertainment kok. Aku pernah acting beberapa kali pas masih kecil. Bahkan aku pernah bolak-balik ikut modeling. Dan jujur, dari habis aku lulus kuliah itu sekitar 2017. Dari aku habis lulus kuliah, itu aku ada feeling, at some point in my life, kayaknya aku bekerja di bidang yang ada kaitan sama exposure atau kamera. Aku pikir, ya aku balik ke dunia entertainment lagi. Padahal aku tuh lulusan komunikasi, lebih tepatnya corporate communication. Background aku humas. Ibaratnya manajerial banget ya. Who would have thought? Tapi ternyata siapa yang duga kalau misalnya, iya aku berurusan sama media, aku berurusan sama komunikasi, aku berurusan sama kamera, tapi ya sebagai content creator. Nah itu. Coba bayangkan kalau dulu aku ngotot, aku ngegas, aku tetap mau balik dunia entertainment sebagai aktris. Padahal mungkin itu bukan yang cocok buat aku. Nah, kalian juga disarankan ya untuk jangan takut pivoting. Jangan takut mencoba atau mengeksplorasi banyak solusi atau banyak cara untuk bisa ngebantu kamu memanifestasikan harapan dan keinginan kamu. Hanya karena kamu ngerasa satu jalan tuh ketutup, bukan berarti semua jalan tuh pasti bakalan ketutup buat kamu. Pasti ada jalan yang it's truly meant for you. Jalan yang emang itu takdir kamu. Coba kita cek ya, shuffle oracle card-nya. Apalagi yang mungkin perlu kamu lakukan atau sebetulnya menghambat kamu dalam proses manifesting kalian. North Node doesn't have. North Node dalam astrologi itu erat kaitan dengan misi jiwa, erat kaitannya dengan tujuan hidup, atau harapan, keinginan, target, goals, destinasi. Aku rasa kalian tuh sebetulnya punya mimpi besar. Kamu tahu keinginan kamu apa, kamu tahu harapan kamu apa. Tapi mungkin kalian banyak yang gampang banget terdistraksi dalam prosesnya. Kamu nggak tahu gimana caranya kamu mau mencapai North Node kamu, atau misi jiwa kamu, atau target kamu dan harapan kamu. Saturn, I told you. Feel restricted, experience struggles, learn hard work, and patience. Nah, kalian perlu diingatkan tentang pentingnya kerja keras, bersabar, dan menikmati menjalani prosesnya. Kalau kalian tahu, dan kalian follow aku dari lama, ngikutin Vision Process dari lama, kamu pasti tahu kalau misalnya aku juga sering banget aku bilang kalau aku tuh Aroha Hardcore. Aroha itu nama fandom K-pop grup Astro. Dan bias aku itu almarhum Moonbin sama Jinjin. Wah, aku Aroha hardcore banget, aku ngikutin mereka dari zaman Rise Up. Jinjin, leadernya Astro itu punya beberapa tato. Salah satu tatonya Jinjin tulisannya play with the process. Dan aku rasa kalian perlu diingatkan untuk bisa playing with your process more often. Bermain-main dengan prosesmu lebih sering lagi. Lalu ada kartu cardinal juga jatuh, instigation, bravery, and a pioneering spirit. See? Aku rasa kalian tuh perlu untuk memberanikan diri, berani memulai. Jangan cuma dipikirin, tapi tindakan atau actionnya nol. Atau cuma dipikirin, ya tadi kan aku bilang, cuma ditulis afirmasi, tapi real action in order for you to achieve what you want tuh masih kosong, masih nggak ada apa-apa.
Capricorn, ada Saturn. Capricorn itu rulernya Saturn. Ambition, realism, and methodical steps. Kalian tuh yang bikin kamu atau proses manifesting kamu terhambat itu adalah satu, kamu pengen instan. Dua, kamu pengen buru-buru. Sama aja sih, pengen instan dan pengen buru-buru ya. Tapi konsistensi, komitmen, dan kegigihan kamu, kesabaran kamu masih sangat perlu diuji. Kesetiaan kamu dalam prosesnya sangat perlu diuji. Mungkin kalian itu juga perlu belajar untuk bisa menyusun strategi atau langkah ya, step by step yang lebih realistis, yang lebih achievable, yang lebih bisa kamu pertanggungjawabkan, yang lebih bisa kamu pokoknya kamu bisa handle itu. Sama aku pengen ngasih contoh kasus, misalnya kayak orang mau diet ya. Aku nggak tahu apakah kalian juga ada yang lagi kepikiran mau diet. Untuk kita bisa diet dan berhasil dietnya itu bukan cuman kayak kita nggak makan nasi, atau kita olahraga weight lift terus, atau kita maksain diri minum obat-obat pelangsing atau jamu atau teh pelangsing. Enggak, percuma kalau kamu lakuin itu semua tapi kamu nggak defisit kalori. Percuma kalau kamu lakuin itu semua tapi kamu dehidrasi, kamu kekurangan air minum, dan jam tidur kamu berantakan atau kamu nggak bisa mengelola stres. Percuma. Karena atau bahkan percuma kamu mengharapkan kamu mau diet tapi cuma dalam seminggu kamu bisa turun puluhan kilo, yang ada kamu sakit. Nah, kalian tuh yang pilih durian atau yang pilih opsi nomor 1 nih, kamu perlu diingatkan kalau ya ada yang namanya proses. Dan gak apa-apa kok kalau kita bermain-main dengan prosesnya, play with the process. Gak apa-apa kalau kita sambil kita ngejalanin prosesnya, kita menikmati perjalanannya, bukan hanya terobsesi pada hasilnya. I feel like you guys have to be reminded, that you need to be reminded that sometimes destination is not the only thing that matters. Kadang tujuan akhir atau destinasi itu bukan satu-satunya hal yang berharga gitu loh. Jangan sampai kamu benar-benar terobsesi sama hasil, terus kamu lupa sama prosesnya, kamu lupa sama apa yang mungkin memang perlu kamu jalani, apa yang perlu kamu nikmati. Aku dia bukan berarti menghilang ya, tapi aku lagi liatin kartunya. Karena kalian tuh punya potensi kok untuk mendapatkan atau meraih apa yang memang kamu mau usahakan ini. Tapi ya kalian juga, aku rasa perlu diingatkan kalau misalnya ya, just go and play with the process. Jalanin dan nikmatin aja prosesnya. Kalau kamu enjoy, kalau kamu menikmati prosesnya, kamu gak akan sadar kok kamu lagi jalan ke sana. Dan sama aku pengen bilang ke kalian, belajar untuk bisa memantaskan diri, bukan memaksakan diri. You'll be okay. Kalian akan baik-baik aja kok. Dan kamu akan meraih harapan kamu kok. Tapi ya, syukuri prosesnya, nikmati prosesnya, jalani prosesnya, hargai prosesnya. Karena setiap detik, setiap langkah, setiap step yang kamu ambil, itu juga patut dihargai, itu juga patut dicintai. That's all. Somehow aku ngelihat ini juga kartu bottom of the deck, dan aku pengen bilang, jangan takut buat dikritik. Karena mungkin secara atau nggak sadar kalian agak-agak gengsi buat dikritik.
Padahal mungkin kritikan yang dikasih orang lain itu bisa membangun. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau durian. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau anggur. Let's see. Aku mau minum dulu sebentar. Wait a second. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Ayo kita cari tahu apa yang mungkin masih menghambat kamu dari proses manifesting atau law of attraction kamu. Oh, Four of Wands, Two of Cups. Kenapa aku ngerasa kalian tuh mungkin ada yang sadar atau nggak sadar menutup diri dan enggan atau sungkan untuk menerima bantuan. Lovers. Kayak kamu mungkin kesulitan buat percaya sama orang lain. Kalau aku diam, kalau aku menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Dan karena mungkin kamu terbiasa mengerjakan, gini. Oke, aku paham. Mungkin banyak di antara kalian yang kamu selama ini terlalu bergantung sama energi maskulin kamu. Dan kamu terbiasa mengerjakan segala hal sendirian. Itu dua hal yang saling berkaitan loh. Mau kita laki-laki atau mau kita perempuan, kita semua punya energi maskulin dan punya energi feminin dalam diri kita. Energi maskulin itu lebih identik dengan bekerja, berusaha, mengusahakan, hustling, bahkan chasing. Sedangkan energi feminin itu lebih ke receiving, aligning, feeling, accepting. Nah, kalian tuh mungkin terbiasa bergantung dan menjalani hidup kamu dari perspektif atau dari lebih dominan energi maskulin kamu gitu loh. Kamu ngerjain semuanya sendirian, kamu terbiasa, pokoknya kamu memaksakan segala hal harus kamu yang kerjain. Bisa jadi karena kamu gak percaya sama orang lain, atau memang karena kamu dibentuk kayak gitu. Atau kamu takut buat menerima bantuan, entah karena kamu takut dikhianati, atau kamu takut ya hasil yang dikerjain orang lain tuh gak sebaik atau gak sesempurna yang kamu harapkan. Padahal yang jadi hambatan kenapa proses manifesting kamu itu belum terwujud adalah because you need other people's help. Karena kamu butuh bantuan orang lain. Entah itu bantuan memang dalam bentuk literally bantuan ya. Bantuan yang memang wujudnya atau bantuan, atau bantuan saran, bantuan pendapat. Nah, dan di luar sana ada kok orang yang ibaratnya akan dikirimkan Tuhan, akan dikirimkan semesta untuk membantu kamu. Dan you don't have to force to do everything all by yourself. For God's sake, no, you don't. Kamu tuh gak perlu memaksakan diri mau mengerjakan segala hal sendirian. Aku rasa ini bisa jadi adalah kelompok orang-orang yang mungkin kamu pernah dikhianati, entah secara romantis oleh pasangan kamu, atau kamu pernah dikhianati oleh teman-teman kamu atau orang yang kamu percaya, dan ujungnya ini bikin kamu kesulitan buat percaya sama orang lagi. Padahal untuk kamu bisa mendapatkan apa yang mau kamu dapatkan, ya kamu perlu percaya sama orang dan perlu menarik, attracting healthier relationship and healthier partnership. Karena mungkin banyak kesempatan-kesempatan emas atau kesempatan-kesempatan luar biasa menanti kamu di depan sana, dan itu dikasih dari orang lain. Itu disarankan atau itu dibantu orang lain untuk kamu bisa dapat kesempatan-kesempatan ini, atau bisa dapat peluang-peluang ini.
Aku dengar kata kolaborasi dan co-creating, menciptakan kembali dan berkolaborasi. You need other people in order for you to achieve whatever you want. Kamu butuh bantuan orang lain kok. Dan mungkin kalau misalnya ini juga ada kaitan dengan kamu mau manifestasikan hubungan asmara, hubungan yang lebih sehat, partnership, hubungan pertemanan yang lebih setia. Ya gimana caranya kamu bisa mendapatkan itu kalau kamunya sendiri masih takut buat buka hati? Gimana caranya kamu bisa mendapatkan itu kalau kamunya sendiri masih menutup diri? Kalau kamunya sendiri masih nggak percaya sama cinta? Aku percaya apapun yang selaras pasti akan saling menemukan. Your vibes attract your tribes. Aku mau cerita singkat sedikit. Dulu tuh di masa lalu, aku pernah terjebak dalam ritme atau pola people pleasing. Karena aku nggak enakan sama orang, aku jadi diinjak-injak sama orang. Dan aku terjebak dalam lingkungan pertemanan yang mereka banyak yang cuma mau manfaatin aku aja. Ujungnya aku capek sendiri, ujungnya aku burn out. I did what I've done, aku melakukan itu semua karena aku nggak mau kesepian. Padahal dulu aku juga belum betul-betul paham. Dan aku belum betul-betul menerima. Aku bahkan takut buat berharap kalau di luar sana masih banyak orang-orang yang bisa peduli, sayang, dan baik sama aku secara tulus. Jadi aku ketergantungan sama orang-orang yang aku bisa bilang beracun. Dari zaman sekolah, zaman kuliah, bahkan beberapa tahun setelah kuliah. Aku membiarkan diriku dimanfaatkan karena aku takut kesepian. Padahal aku berhak untuk mendapatkan lingkungan pertemanan yang lebih baik lagi. Dan kalian pun juga begitu. Dan karena aku terbiasa terkekang dalam trauma bond atau hubungan yang berlandaskan pada trauma, bukan hanya hubungan romantis ya. Ujungnya ya aku pikir ya itu doang yang bisa aku dapetin. Lingkungan pertemanan seperti itu aja yang bisa aku dapatkan. Karena aku nggak tahu kalau aku berhak untuk mendapatkan hubungan yang sehat saat itu, ya aku terjebak. Nah, mungkin situasi ini juga terjadi di kalian. Karena kamu nggak tahu gimana rasanya menjalin atau mendapatkan hubungan yang sehat, pasangan yang suportif, atau hubungan pertemanan yang sehat, karena kamu nggak tahu ya. Jatuhnya jadi kayak kamu belum, you haven't seen the example atau the epitome of how and what a healthy relationship should look like, must be like, gitu loh. Kamu belum tahu atau kamu belum kebayang hubungan yang sehat atau healthy relationship tuh kayak gimana. Kamu belum ada gambaran. Atau bahkan ya karena trauma di masa lalu kamu mungkin melihat kamu terlalu banyak dikecewakan oleh orang lain, atau kamu melihat hubungan orang tuamu gak harmonis, atau hubungan orang-orang sekitar kamu gak harmonis. Karena itu yang sejauh ini kamu sudah pahami, otomatis pola asuh, hasil didikan, lingkungan sekitar, itu pasti akan membentuk persepsi kita. Itu akan membentuk pemahaman kita tentang banyak hal. Bahkan itu bisa membentuk apa yang kita anggap ideal. Dan kalian itu seakan mau diingatkan semesta kalau misalnya buka diri lah. Buka diri dan jalin koneksi seluas mungkin. Jangan takut buat berteman, jangan takut buat bersosialisasi. Jangan takut buat minta bantuan sama orang lain. Jangan takut buat percaya kalau di luar sana tuh pasti banyak orang yang mau bantu kamu, orang yang mau nolong kamu, orang yang mau mendampingi dan menemani kamu dalam prosesnya. Gak semua orang hadir dan masuk dalam hidup kamu cuman mau jahatin kamu aja kok. Literally enggak. Dan kalian juga perlu diingatkan untuk lebih percaya lagi sama intuisi kamu. Aku ngerasa kalian tuh saking kamu takutnya dengan pengkhianatan, saking kamu mungkin takut dengan ditipu, saking kamu takut dikecewakan, saking kamu takut atau bahkan kamu ditakut-takutin kalau oh di luar sana banyak orang jahat, oh laki-laki tuh nggak ada yang setia, atau oh perempuan tuh begini begitu. Ini fourth house ya, iya kan, house 4.
Cultural and family roots, home, peace, and comfort. Fourth house juga ada kaitan dengan beliefs, kepercayaan, atau doktrin. Aku bilang kan tadi. Ya mungkin hasil pola asuh atau kepercayaan kamu, kepercayaan keluarga kamu. Earth sign, persistent, patience, practicality. Itu yang bikin kamu ngerasa kayak, Kak, aku tapi takut buat buka hati, aku takut buat percaya sama orang lain. Aku takut buat percaya kalau di luar sana masih banyak orang baik. Karena itu yang aku lihat dari orang tua aku, Kak. Square. Reverse. A challenging situation and a mountain to climb. Aku rasa kalian perlu berdamai dengan kepercayaan kamu, old limiting beliefs, all toxic beliefs, segala hal yang diajarkan oleh lingkungan kamu atau apa yang kamu pernah jalani dalam hubungan-hubungan personal kamu dengan orang lain, mau itu hubungan romantis atau hubungan platonik. You have to destroy all those beliefs and recreate a new one. Kamu harus menghancurkan segala bentuk ketakutan-ketakutan atau pola pikir dan mindset-mindset negatif tentang hubungan yang bikin kamu takut buat berkolaborasi, takut buat dibantu, takut buat buka hati, takut buat percaya kalau di luar sana masih banyak orang baik. Hancurin dulu semua pemikiran-pemikiran negatif dan ketakutan-ketakutan kamu. Lalu mulailah jalani hidup kamu dengan persepsi kalau, oh, Tuhan dan semesta bisa mengirimkan siapa saja untuk membantuku up leveling atau naik level, dan mengusahakan apa yang mau aku manifestasikan, apa yang mau aku harapkan, gitu. Karena capek gak sih? Aku rasa at some point in your life kalian bakalan kecapean kalau kamu satu memaksakan jadi perfectionist atau mau segala hal sempurna, tapi kamu kerjain sendirian. Burnout pasti, kelelahan pasti. Dan kalian pernah dengar tentang istilah self-concept gak? Atau konsep diri? Nah, teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau anggur ini, somehow kamu juga perlu memperbaiki konsep diri. Karena gini, kadang walaupun kita bertumbuh di lingkungan yang kita rasa kurang sehat, kita melihat misalnya orang tua kita bertengkar, atau keluarga kita ada yang bercerai, atau kita pernah dikhianati, bukan berarti selamanya kamu harus memiliki konsep diri atau pemahaman akan dirimu bahwa kamu adalah korban. Jangan terjebak dalam mental korban gitu loh. Lagi-lagi aku pengen bilang ke kalian, not everyone who's coming into your life are coming into your life because they're meant to hurt you. Nggak semua orang yang hadir atau datang dalam hidup kamu, mereka hadir dan datang dalam hidup kamu dengan tujuan hanya untuk menyakiti kamu aja. Jelas enggak? Jelas enggak? Dan aku rasa ini musuhmu, atau yang bikin kamu gak dapat manifesting apa yang kamu mau itu ya, I'm sorry I have to say that, it's your own self. Kamu yang bergumul sama dirimu sendiri, kamu yang bergumul sama ketakutanmu, kamu yang bergumul sama rasa mindermu, kamu yang bergumul sama rasa takut untuk dihakimi, kamu yang takut buat buka hati. Entah mungkin kamu takut orang lain tahu tentang traumamu. Tapi siapa sih orang yang gak punya trauma? Siapa sih orang yang gak pernah melewati masa-masa suram atau masa-masa kelam? Pasti semua orang pernah. Semua orang, everybody's got the dark side. Semua orang pasti punya sisi lemahnya kok. Tapi ya mungkin nggak semua orang berani mengakui kalau dia pernah jatuh. Nah, aku rasa kalian perlu lebih dulu mengakui kalau oke, aku pernah terluka, aku butuh bantuan dan dukungan orang lain, aku nggak bisa maksain diri ngerjain atau ngejalanin hidupku sendirian, dan aku butuh untuk lebih bersabar lagi dalam prosesnya. Dengerin intuisi kamu. Sama aku pengen bilang, intuisi kalian itu sebetulnya aktif. Intuisimu peka. Dan mungkin Tuhan dan semesta sudah sering kasih kamu pertanda. Mana teman-teman, mana lingkungan yang sehat dan baik buat kamu dan mana yang tidak. Tapi karena kamu memaksakan diri mengerjakan segala hal sendirian, kamu takut buat percaya sama orang lain, kamu takut buat percaya sama intuisimu, ya udah, ujungnya kamu burnout, ujungnya kamu kecapean sendiri. Capek gak sih? Kalau aku jadi kamu, aku rasa capek loh. Karena manusia itu makhluk sosial. Nggak ada yang bisa ngerjain segala hal sendirian. Kamu bukan robot. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau anggur. Semoga pesannya resonate dan bisa membantu kamu dalam cara apapun ya.
Karena anggur sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang. Ayo kita cari tahu buat teman-teman yang pilih pisang, apa pesan yang perlu kalian dengar. Yang terakhir, last but not least, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang. Oke. Ayo kita cari tahu kira-kira apa yang menghambat kamu dari proses manifesting atau keberhasilan manifestation kamu. Let's see. Honestly, sebetulnya aku tadi sempat jeda cukup lama, hampir sejam kali ya, sebelum lanjut reading dari opsi nomor 2 yang anggur ke nomor 3. Oke, ada Page of Pentacles, ada Eight of Wands. Kalau aku ini mau beda menghilang, tapi aku lagi channeling. Cuman yang aku rasakan sejauh ini so far adalah you guys have to be reminded that you are human being, not human doing. Bottom of the deck, Four of Wands. Teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pilih opsi pisang ini, kadang kamu mungkin suka memaksakan diri untuk melakukan suatu hal atau melakukan apapun di luar dari kapasitas kamu, di luar dari kekuatan kamu. Kamu maksain diri, kamu ngerasa si paling bisa, si paling kuat, tapi ujungnya juga burn out sendiri, ujungnya capek sendiri. Di sini aku rasa kamu butuh untuk lebih membuka diri untuk bantuan orang lain, entah itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain atau percaya dengan advice orang lain. Tapi di sisi yang bersamaan juga kalian perlu diingatkan kalau misalnya you don't have to take too much gitu loh. You don't have to force yourself to do more than what you can handle. Kamu gak perlu maksain diri untuk melakukan hal yang di luar dari kapasitas kamu, di luar dari kekuatan kamu, di luar dari tanggung jawab kamu. Somehow aku terpanggil buat bilang ke teman-teman, coba kamu dengarkan lagu Try Pink. Mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Yang sorry. Bukan Pink. Sebentar, aku lagi cari liriknya. Try Colby Caleb. Yang lirik bagian you don't have to try so hard, you don't have to give it all away, you just have to get up, you don't have to change a single thing. Lagi-lagi aku dia mau kembali menghilang. Tapi gini, sama aku pengen bilang buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, you're actually on the right track. Kamu tuh sebetulnya udah berada di jalur yang tepat. Kamu sudah kamu sudah berada di tempat yang tepat gitu loh. Kamu udah berada di area yang tepat. Tapi kadang mungkin kamu suka membandingkan proses kamu sama proses orang lain. Padahal kamu ya kamu, orang lain ya orang lain. Somehow aku pengen sharing cerita tadi sebelum aku lanjut reading. Aku bilang kan tadi aku sempat kejeda agak lama. Dan aku nontonin klip selamanya Asia's Next Top Model. Zaman-zamannya Clara Tan sama Patricia Go. Dan aku suka sebetulnya nonton interview orang.
Di sini ada Venus, di sini ada Gemini, tapi reverse tadi. Dan Clara sama Pat Go itu sama-sama model, tapi mereka sama-sama punya kepribadian yang berbeda, ya kan? Sama-sama punya, ya jelas lah mereka orang yang berbeda gitu loh. Sama-sama punya karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Coba bayangin kalau misalnya kamu pengen jadi model gitu ya, contohnya. Misal kamu tertarik buat jadi model, terus mereka berdua adalah role models kamu. Aku nggak disponsor. Tapi karena kamu terlalu mengagumi mereka, atau bahkan kamu terlalu banyak membandingkan diri sama mereka, bottom of deck yang Mercury tapi reverse. Karena kamu terlalu banyak membandingkan diri sama mereka, jatuhnya jadi kayak kamu sadar atau nggak sadar, you started to lose grip on yourself. You forgot your own values. Mungkin karena kamu terlalu ngikutin entah cara mereka berpakaian, atau cara mereka berdandan, cara mereka merepresentasikan diri, kamu mulai kehilangan dirimu sendiri. Gini, aku rasa kalian tuh, there could be times where you try your hard to fit in. Mungkin ada waktu atau ada masa-masa dimana kalian tuh berusaha banget buat diterima. Jujur aku gak terlalu ngerasa kalian yang pilih opsi nomor 3 ini ada vibes people pleasing. Enggak, tapi kayak tadi, lagu yang aku bilang, lagu Try-nya Colby Killet itu salah satu lagu favorit aku sebetulnya. Terutama bagian lirik yang you don't have to try so hard, you don't have to give it all away, you just have to get up, get up, get up, you don't have to fix a single thing. Kalau nggak salah liriknya begitu. Iya. Karena ini jujur ya, aku hari ini tuh sebetulnya rekam 2 video. Saat aku rekam video ini, sebelumnya aku rekam video lain, dan sama-sama di opsi nomor 3, di pile 3-nya, itu bikin aku sedih gitu loh. Aku nggak tahu ya, apa yang mungkin terjadi di masa lalu kamu. Apakah kamu sempat ngerasa seakan kamu dibanding-bandingin sama orang lain, atau kamu ada orang yang berusaha untuk verbally abuse kamu atau bully kamu dan bikin kamu minder. Karena aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3, aku bilang kan tadi, kalian tuh sudah berada di jalur yang tepat. You're on the right track. You are on the right track already. Kamu tuh udah berada di jalur yang tepat dalam prosesmu menuju apapun harapan dan keinginan yang memang mau kamu tuju, yang memang mau kamu capai. Tapi kalian tuh masih suka minderan, sayang. Kamu masih suka minderan, kamu masih suka insecure, kamu masih suka ngerasakan kamu gak worthy atau kamu gak layak. Entah karena kamu mungkin ngerasa, Kak, tapi aku kurang cakep, Kak, aku kurang kaya, Kak, aku bukan berasal dari keluarga yang mapan atau sukses banget, Kak, aku bukan berasal dari keluarga yang successful banget, aku gak berasa aku secantik itu, aku gak berasa aku secakep itu. Sorry, tadi aku sendawa. Dan biasanya kalau tarot readers saat lagi reading itu sendawa, berarti dia channeling banget. Somehow tuh aku pengen bilang, kamu belum ketemu aja orang-orang yang lebih bisa menghargai kamu dan memvalidasi kamu gitu loh. Itu satu. Dan yang kedua, mungkin kamu belum ketemu aja target market kamu yang tepat itu siapa gitu loh. Kayak, kalian tahu nggak kalau misalnya ada perumpamaan, ya ikan kalau disuruh manjat, ya jelas dia nggak akan bisa manjat. Ikan disuruh terbang nggak akan bisa terbang. Kecuali kalau kamu suruh misalnya kera untuk manjat, atau binatang yang memang bisa manjat buat manjat. Terus kamu suruh burung buat terbang, ikan ya suruh berenang gitu loh. Nah, mungkin di masa lalu, karena di masa lalu kamu pernah dibanding-bandingin ya, dan kamu ngerasa kayak
it was hard for you to compete. Itu susah banget buat kamu berkompetisi dengan dulu kompetitor kamu atau orang yang dibanding-bandingin sama kamu, siapapun itu. Jatuhnya jadi kayak memori kamu pernah dibanding-bandingkan itu keinget dan ke bawah-bawah terus sampai sekarang. Dan itu bikin kamu mudah minder, bikin kamu mudah merasa rendah diri. Lagi-lagi aku pengen bilang, you're actually on the right track, you're actually on the right path. Bahkan ini tuh akan cepet banget prosesnya. Why do I get this message? I don't know why I get this message. Tapi aku rasa akan cepet banget prosesnya. Proses manifesting kamu tuh akan cepet banget ya terjadi. Akan cepet banget berlangsung. Akan cepet banget pergerakannya. Ketika satu, kamu gak lagi maksain diri untuk menanggung segala beban sendirian. Terus dua, kamu akhirnya lebih pede sama dirimu sendiri. Kamu lebih pede sama potensimu. Dan kamu bisa melakukan apa yang mau kamu lakukan pakai hati. Itu akan cepet banget buat kamu misalnya narik rezeki, atau narik audiens, atau narik jodoh, atau narik target market kamu, niche kamu, dan what's actually truly meant for you. Apa yang memang ditakdirkan buat kamu. Aku gak tahu kenapa aku pengen bilang, mungkin ada di antara kalian yang sebetulnya astrokartografi itu salah satu tools atau alat kalkulasi di astrologi yang bisa membantu kita cek kira-kira kita di kota ini tuh cocok atau enggak sih, atau kita di area ini, kita tinggal di area ini cocok atau enggak sih, atau kita tinggal di negara ini cocok atau enggak sih. Mungkin ada di antara kalian yang astrokartografi kamu dengan lokasi tempat tinggal kamu sekarang tuh nggak terlalu hoki gitu loh, nggak terlalu beruntung. Ada kok, ada banget, bisa banget. Tapi bukan berarti jelek ya. Karena aku yakin ketika kita punya feeling atau ketika kita datang ke satu tempat atau ditakdirkan buat mengunjungi satu tempat, itu pasti bukan kebetulan. Itu pasti ada pelajaran atau ada hikmah yang perlu kita petik. Ketika kita berada di sana, energi tempat itu, it's calling us, itu yang memanggil kita. Ada pengalaman yang mungkin perlu kita jalani gitu loh ketika kita berada di sana. Ada orang yang misalnya astrokartografinya di New York tuh sebutlah bagus banget, atau di Dallas bagus banget, atau di Jepang bagus banget, di Korea bagus banget, and vice versa. You just haven't find your place yet. You haven't found your place yet. Kamu cuman belum ketemu tempatmu gitu loh. Area yang memang itu jadi panggung kamu, dan area yang nantinya akan jadi comfort zone kamu. You just haven't found your audience. Aku dia mau menghilang, tapi aku lagi liatin kartunya. Karena aku benar-benar ngerasa ketika akhirnya gini, satu, kamu udah gak maksain diri buat menjadi orang lain. Terus dua, kamu gak maksain diri untuk ngelakuin segala hal sendirian. Terus tiga, kamu akhirnya berani untuk, let's say, kamu berani minta tolong, kamu berani minta saran, kamu berani minta bantuan, kamu berani minta advice, kamu berani minta kritik, atau kamu berani untuk, ya buka hati, buka diri untuk belajar dari pengalaman orang lain juga, siapapun itu. Akan lebih mudah, akan sangat mudah untuk kamu manifestasikan apa yang kamu mau. Karena sama aku juga ngerasa kalian yang pilih opsi nomor 3 nih, kamu terbiasa untuk mendem semuanya sendirian. Agak mirip kayak opsi nomor 2 atau anggur ya. Tadi, mungkin kalau kalian juga tertarik untuk nonton anggur, atau video dari pesan buat anggur, opsi nomor 2, silakan, siapa tahu memang ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari opsi tadi. Opsi anggur tadi. Silakan ditonton, tapi beda juga. Serupa tapi tak sama. Karena teman-teman anggur itu aku rasa mereka benar-benar takut buat buka hati. Kalau kalian tuh mungkin orang-orang yang suka bersosialisasi, kamu suka mengamati, kamu suka mengobservasi, tapi kadang kamu you try to observe everything, you try to absorb everything juga. Kamu berusaha untuk mengobservasi segala hal, kamu berusaha untuk menyerap segala hal, sampai juga kamu lupa kalau misalnya ya
Orang lain ya orang lain, kamu ya kamu. It's okay for other people to have their own uniqueness. And so are you. So should you. Gak apa-apa kok buat orang lain punya keunikannya sendiri. Dan kamu juga perlu punya keunikanmu sendiri. Jangan nyamain diri sama orang lain gitu loh. Kayak ya udah biar aja mereka punya jalur takdirnya dan keunikannya sendiri, punya porsi rezeki, punya porsi berkatnya sendiri. Itu ya rezekinya mereka, bukan rezeki kamu. Kamu juga punya kok porsian rezeki kamu juga. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu lagi-lagi, tapi ini aku merasakan kuat vibes orang-orang yang minderan banget sama dirinya sendiri. Saking minderan sama dirinya sendiri, kamu mungkin bahkan bisa jadi nggak pede kalau kamu lagi lihat di kaca, atau kalau kamu lagi bercermin, atau kalau kamu lagi aku di momen menghilang, but I feel the emotions that aku pengen nangis loh. Serius, aku pengen nangis. Padahal ini seharusnya bukan reading sedih-sedih gitu loh, kayak tapi aku ngerasain mungkin kalian tuh juga capek. Kamu capek, kamu minder sama dirimu sendiri. Kamu capek kayak, tapi aku takut kak kalau aku bilang ke orang lain kalau aku ngerasa minder, aku nanti malah dibilang gak bersyukur. Karena aku ngerasa ini tuh kelompok orang-orang yang mungkin bahkan sepele kamu ngerasa, kak aku punya baret luka, aku punya bekas jerawat, tanganku ada bekas luka, atau aku gak ngerasa aku cantik, aku gak ngerasa aku ganteng, atau kamu ngerasa aku gak punya six pack, atau aku gak kurus, atau aku gak ngerasa boobs aku atau booty aku gede kak. Aku nggak tahu sih ini kena sensor YouTube atau enggak, tapi ya I hope you get what I'm saying. Ini adalah kelompok orang-orang yang jujur ya, karena aku pernah dibully, bahkan dibully secara verbal sampai dilemparin makanan pun pernah, dibully online sampai dibully di real life, dunia nyata tuh pernah. Readingan kalian cukup triggering buat aku, not in a bad way, tapi rasanya tuh kalau ayo kita berpelukan Teletubbies, ayo kita pelukan Teletubbies. Maksudku kita pelukan dan saling menguatkan. Karena rasanya tuh aku pengen nyanyiin lagunya Selena Gomez yang Who Says ke kalian. Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's hurting? Trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says... Maafkan suaraku yang ala kadarnya, tapi serius, itu yang menghambat proses manifesting kamu. Karena kamunya juga masih di titik minderan. Kamunya juga masih di titik ngerasa kayak I don't feel like I'm worthy to receive love. I don't feel I'm worthy to receive money. Aku gak ngerasa layak buat mendapatkan cinta. Aku gak ngerasa layak buat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku gak ngerasa cukup buat ini, cukup buat itu, bla 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 bla. But you are. You are. Kalian layak dan kalian pantas kok. Yang perlu kamu lakukan itu coba bangun lebih banyak rasa percaya diri dan rasa cinta sama dirimu sendiri untuk dirimu sendiri. Yang udah lewatin ya. Sama aku pengen menyarankan buat kalian journaling atau kamu keluarin unek-uneknya. Jangan kebanyakan dengerin lagu galau atau dengerin komentar kritikan orang lain. Karena lagu dan perkataan itu juga punya vibrasinya sendiri. Ibaratnya kamu jangan masukin vibrasi-vibrasi negatif ke dalam diri kamu, supaya kamu tetap bisa keep your eyes on the prize. Supaya kamu bisa jaga vibrasi kamu, supaya kamu bisa jaga frekuensi kamu. Aku bilang kan tadi, ini tuh progresnya ketika kamu ibaratnya udah
pede, udah yakin, udah fokus, udah stay on track, udah bener-bener fokus banget ya. It's gonna be very easy to attract what you truly want. Gampang banget. Aku rasa kalian yang pilih opsi nomor 3 ini sebetulnya kalian jago buat manifesting kok. Entah itu lewat scripting, lewat journaling, lewat tulis, atau bahkan mungkin kalian ada yang di past life-nya bahkan witch atau penyihir. Terus kamu tahu gimana cara untuk nulis mantra, atau kamu tahu gimana cara-cara tulis afirmasi yang bukan hanya ditulis doang, tapi juga kamu embody, kamu resapi, kamu lakukan apa yang kamu usahakan. You walk the talk ya. Aku rasa kalian adalah orang-orang yang you're able to walk the talk, bukan cuma ngomong doang. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah lakukan dan inginkan apa yang mau kamu lakukan pakai hati, dengan cinta, dengan tulus, dengan berani. Kenapa? Karena aku juga merasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, atau pilih opsi pisang ini, kalian tuh moody, atau bahkan mood kamu bisa tergolong agak fluktuatif. Kalau kalian lagi baik-baik aja, ya kamu akan mode boss mode banget, mode ambisius banget. Tapi kalau kamu udah mulai ngerasa insecure, kamu mulai ngerasa minder, udah mulai pesimisnya kemana-mana, overthinkingnya kemana-mana. Somehow aku pengen bilang, coba kelilingi dirimu memang dengan lingkungan yang memotivasi kamu. Aku berasa deja vu, tapi aku lupa aku bilang ini apakah di pile opsi nomor 3 di kalian, atau di opsi nomor 2. Tapi aku pernah bilang kalau misalnya birds with the same feather flock together. Burung-burung dengan jenis bulu-bulu yang sama pasti akan berterbangan ke arah yang sama. Gak mungkin dong kamu lihat burung elang terbang bareng merpati, atau kamu gak mungkin lihat burung flamingo main-main sama penguin. Mereka gak cocok, mereka gak matching. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sepaham, sevibrasi, gak akan menghakimi kamu, gak akan ngejudge kamu, dan mereka tahu gimana rasanya untuk berjuang. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mungkin bahkan mereka pernah berada di titik kamu, mereka menginspirasi kamu. Tapi jangan bandingkan proses kamu sama proses mereka. Kayak tadi aku kasih contoh kasus modeling. Kalau kamu ngerasa kamu tertarik modeling, ya nggak apa-apa, follow misalnya, atau tontonin video-video modeling. Tapi ya kamu, mereka ya mereka. Semua model yang udah lebih sukses dibanding kamu, lebih dulu sukses dari kamu, mereka punya prosesnya, mereka punya jalannya, dan kamu pun. Aku rasa aku pengen bilang ke kalian, cobalah untuk bisa lebih lembut lagi dan berbicara dengan lebih baik lagi sama dirimu sendiri. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu jahat sama dirimu sendiri. Masa hanya karena kamu ngerasa kamu pernah dijahatin di masa lalu, terus banyak orang ngomong gak enak sama kamu di masa lalu, terus kamu mau di masa sekarang juga ngomong jahat sama dirimu sendiri? Rugi dong. Jangan mau lah. Cobalah untuk bisa lebih lembut dan lebih baik lagi sama dirimu sendiri. Aku tahu ini bukan proses yang gampang. Tapi kalau kamu sendiri gak bisa yakin, gak bisa pede sama dirimu sendiri, kalau kamu sendiri gak bisa hadir, be present, dan menjadi sahabat untuk dirimu sendiri, gimana caranya kamu mau meyakinkan semesta kalau kamu berhak juga untuk mendapatkan yang terbaik? Gimana caranya kamu bisa membuktikan ke semesta kalau, oh, I'm ready for all of the highest good. Aku siap untuk menerima yang terbaik. Dan aku layak untuk menerima itu. You are worthy. You are valuable. You are beautiful. Sama aku pengen ngomong gitu. Jangan izinin standar-standar yang tidak realistis yang ada di dunia ini malah ujungnya menjadi batu sandungan buat kamu. Atau jangan izinin trauma masa lalumu yang pernah diomongin jelek atau dikritik secara negatif, berlebihan, atau bahkan kritikan-kritikan yang kamu kasih, judgments yang kamu kasih ke dirimu sendiri, keraguan yang kamu berikan ke dirimu sendiri. Jangan izinkan itu semua malah ujungnya jadi batu sandungan buat kamu. Karena aku rasa banyak talenta atau banyak bakat yang bahkan kalian belum sadari nih. Oke?
Aku rasa ini semua buat kalian. Oh, last but not least, yang terakhir. Belajar jatuh cinta sama dirimu sendiri. Jatuh cinta yang benar-benar jatuh cinta, sayang sama dirimu sendiri. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau pisang. Kalau gitu, opsi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah aku sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di akun sosial mediaku yang lain seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.